6 mata kuliah aplikasi pengolahan data kuantitatif dan kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Priambo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai cross-tab dan T-square serta grafik pada aplikasi SPSS. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Ilmi, kemudian ada rekan saya Fitriani, Ingrid Ramadini, Putri Almutia, dan satu lagi rekan kami Mutri Agustian. Baiklah, langsung saja. Ini video tutorial kami mengenai cross-tab dan T-square serta grafik pada aplikasi SPSS. Silahkan menyimak dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang cross-tab dan T-square yang ada pada aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS ini digunakan untuk mengolah data kuantitatif pada sebuah penelitian ya. Jadi di sini kami akan membahas tentang cross-tab dan T-square. Nah, cross-tab ini adalah sebuah fasilitas ataupun menu yang ada pada SPSS. Dia bisa hanya sekedar menampilkan kaitan antara dua ataupun lebih variabel, atau bahkan sampai dengan menghitung apakah ada hubungan antara baris dengan kolom. Maksudnya itu adalah variabel satu dengan variabel yang lainnya. Jadi cross-tab ini digunakan pada SPSS itu untuk menampilkan hubungan antara dua variabel ataupun lebih, ataupun dia untuk menghitung apakah ada hubungannya antara variabel satu dengan variabel yang lain. Kemudian sebelumnya cross-tab ini sama ya dengan isi menu tables. Tables itu maksudnya adalah custom tables dan multiple response sets. Nah, perbedaan antara cross-tab dan tables ini yaitu pada metode-metode. Nah, untuk di cross-tab ini ada metode-metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi ataupun hubungan antara dua variabel yang tersedia pada cross-tab tersebut. Nah, kalau untuk tables itu dia tidak menyediakan metode-metode tersebut. Jadi cross-tab dan tables itu sama, hanya saja dia letak perbedaannya hanya di metode-metodenya saja. Kemudian untuk ciri penggunaan cross-tab ini yaitu data input yang berskala nominal ataupun ordinal, seperti tabulasi antara gender seseorang dengan tingkat pendidikan dia tersebut, ataupun misalkan pekerjaan seseorang dengan sikap orang tersebut terhadap sesuatu produk tertentu, ataupun contoh yang lainnya yang semisal dengan ini ya. Selanjutnya tadi kan untuk ciri penggunaan cross-tab itu kan data inputnya berskala nominal ataupun ordinal. Namun sebenarnya untuk pada data metrik ini yaitu interval ataupun rasio, secara prinsipnya itu bisa juga dilakukan cross-tab ini. Hanya saja untuk pada data metrik ini ada kemungkinan data tersebut mempunyai desimal. Misalnya seperti panjang nih kan, sepanjang 1,5 meter, 2,7 meter misalkan, dan seterusnya seperti itu. Dia koma-koma. Kemudian karena semuanya itu mempunyai nilai yang berbeda, jadi itu harus dibuatkan banyak kolom. Maka bisa terjadi jumlah baris ataupun kolom menjadi banyak dan tidak efektif untuk mendeskripsikan data. Maka dari itu pembuatan cross-tab pada data metrik biasanya dilihat dulu isi datanya. Karena dijelaskan sebelumnya tadi, dia datanya itu mempunyai desimal dan kemungkinan harus dibuatkan banyak kolom, banyak variabel untuk variabelnya itu kan. Selanjutnya cross-tab itu dalam prakteknya, dalam kita mengaplikasikannya itu dalam pembuatannya itu dapat disertai juga dengan perhitungan tingkat keeratan hubungan antar isi cross-tab-nya.
dia jadi cross step ini untuk memperhitungkan tingkat hubungan antar variabel gitu ya. Kemudian alat statistik yang sering digunakan untuk mengukur hubungan pada sebuah cross step antar variabel itu adalah chi-square. Makanya dalam penjelasan kami ini mengenai cross step chi-square. Namun untuk alatnya ini itu pada cross step ini bisa dilakukan dengan uji yang lainnya. Misalkan uji yang populer itu uji Kendall, Kappa dan lainnya. Namun di sini kami hanya menjelaskan cross step yang dengan uji chi-square ya. Alat untuk chi-square ini, alat statistik uji chi-square untuk cross step ini digunakan itu untuk menguji ada tidaknya hubungan antara baris dan kolom dari sebuah cross step, ataupun antara variabel satu dengan variabel yang lain, atau bahkan bermacam-macam variabel seperti itu ya. Nah, untuk cross step itu ada cross chi-square ini ada 3 ya. Yang pertama cross step untuk test of independence. Jadi cross step untuk test of independence ini untuk menguji ketergantungan, misalkan hubungan antara pekerjaan gender seseorang terhadap pekerjaannya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada chi-square untuk multi-table. Nah, chi-square untuk multi-table ini table cross step hanya menggunakan 2 variabel. Untuk multi-table ini dia hanya menggunakan 2 variabel ya. Satu pada baris dan satu variabel itu pada kolom. Namun dalam prakteknya itu banyak juga dijumpai penggunaan lebih dari 2 variabel. Khususnya jika diperlukan variabel kontrol. Untuk itu makanya program SPSS ini menyediakan fasilitas layer untuk variabel yang berfungsi sebagai pengendali. Selanjutnya ada chi-square untuk kasus kompleks. Chi-square kasus kompleks ini kasus yang melibatkan lebih dari 3 variabel dengan isian layer ada 2 variabel. Jadi kompleks ini dia variabelnya tuh banyak, lebih dari 2. Kalau multi-table tadi cuma 2 variabel. Begitu juga dengan cross step untuk test of independence. Selanjutnya, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa cross step dan chi-square ini berguna untuk menganalisis hubungan antar variabel kategorikal, seperti itu. Untuk tata cara penggunaan cross step dan chi-square pada program SPSS ini akan dijelaskan. Sebelum kita mempraktekkan bagaimana cara menggunakan cross step dan chi-square, terlebih dahulu kita akan menginput data pada SPSS ya. Jadi karena di sini kami membahas tadi ada 3 macam cross step chi-square untuk independence, untuk multi-table, chi-square untuk multi-table, kemudian chi-square untuk kasus kompleks. Jadi di sini kami menggunakan 4 variabel ya. Untuk variabel tahap pertama ini domisili dengan tipenya numerik, widthnya kita tetap 8, untuk desimalnya 0. Kemudian labelnya ini domisili responden. Untuk value-nya ini di sini kita menetapkan ada 2 ya, domisili di perkotaan dan pedesaan. Jadi untuk kode 1 itu kita labelkan sebagai perkotaan saja. Perkotaan add ya. Kemudian yang kedua itu pedesaan. Oke. Kemudian misinya kita kosongkan saja untuk kolomnya 8. Ini kita letakkan di tengah center ya. Dan ini maksudnya posisi tulisannya itu tengah, kiri atau kanan. Jadi kita pilih tengah aja. Untuk initialnya ini kita milih nominal ya, karena berupa angka. Kemudian ini domisili. Selanjutnya yang kedua itu variabelnya sikap.
tipenya numerik, desimalnya 0, labelnya itu sikap terhadap perbedaan. Jadi ini kita akan sebuah data bagaimana kita melihat sikap terhadap perbedaan pendapat yang ada di sebuah kantor ya. Value-nya ini ada 3. Yang pertama itu untuk terbuka, kita add. Terus yang kedua itu netral, kita add. Yang ketiga labelnya tertutup, kita add, kita klik OK. Sama ya, disamakan aja untuk yang di atas, jadi seperti ini. Kemudian untuk variabel yang ketiga itu ada pendidikannya, tetap ini 0. Kemudian labelnya ini pendidikan responden ya, responden. Value-nya itu ada 3. Satu itu untuk SMA, yang kedua untuk akademi, yang ketiga itu untuk sarjana. Kita add, kita klik OK, disamakan ya sama yang di atas, senternya nominal. Oke. Kemudian yang keempat ini gender ya, harusnya gendernya kan tadi, tapi nggak apa-apa lah. Labelnya ini sebagai jenis kelamin responden ya, ini responden. Ini kan jenis kelamin kan ada 2, berarti value-nya ada 2 juga. Yang pertama untuk pria, yang kedua untuk wanita. Oke, kita oke kan saja. Di sini senternya oke, disamakan ya. Jika sudah, kita klik data view. Nah, kita tinggal isi nih datanya di sini. Kita tinggal isi. Selanjutnya kita input ya data hasil penelitian kita ke SPSS ini di data view. Sebelumnya kita distribusikan dulu data penelitian kita di Excel agar lebih mudah. Ini kan di domisili, kita copy aja, Ctrl C. Kemudian kita copy di bagian domisili. Oke, dia langsung ya otomatis. Caranya seperti ini. View, value labels. Sebelumnya kan seperti ini. Namun jika kita langsung otomatis untuk labelsnya itu, kita tinggal klik view dan centang di kolom value labels ini. Nah, sudah. Selanjutnya sikap, atau bisa secara langsung ya. Ini kita copy, Ctrl C dan masukkan ke sini. Tinggal Ctrl V ini. Nah, datanya sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan data ini ya. Yang pertama cross step untuk tes independence yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengerjaan cross step untuk test of independence. Sebelumnya kita sudah memiliki data berupa variabel view dan data view-nya. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam pengerjaan data cross step untuk test independen? Yang pertama itu kita klik analyze, kemudian dalam kotak deskriptif statistik kita klik dan ke cross step. Oke, kemudian pada tabel row-nya ini kita klik isi dengan gendernya. Dan kolomnya ini kita klik responden ataupun isi responden. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan variabel yang mana saja untuk memperhitungkannya. Kemudian klik statistik. Karena di sini kita akan membandingkan dua variabel, maka tombol chi-square-nya ini diaktifkan. Klik continue. Pada bagian CALS, tanda observed dan expected-nya ini diaktifkan. Klik continue. Pada bagian format,
ascendingnya diaktifkan, kemudian klik continue. Oke, semuanya sudah terisi. Selanjutnya kita klik OK. Ya. Dalam hal ini variabel jenis kelamin dan domisili responden dengan data responden sebanyak 25 dengan validitas ataupun tingkat validitasnya ini 100%. Dan untuk data yang tidak valid itu 0%, artinya tidak ada data yang tidak valid. Nah, kemudian untuk hasil jenis kelamin dan domisili dari responden ini terdapat dalam tabel, di mana dalam domisili responden dengan jenis kelamin pria itu yang bertempat tinggal di kota ada 8 orang dan di perdesaan ada 5 orang. Kemudian dalam skalanya untuk jenis kelamin pria yang memilih berdomisili di perkotaan ini sebesar 6,8% dan lebih memilih bertempat tinggal di perdesaan sebesar 6,2%. Sedangkan untuk wanita yang memilih domisili tinggal di perkotaan sebanyak 5 orang dengan skala 6,2%. Nah, untuk responden yang memilih berdomisili di perdesaan ada 7 orang dengan skala 5,8%. Nah, hasil perhitungan ini 13 berasal dari total jenis kelamin pria, kemudian 12 ini berasal dari total wanita. Dapatlah hasilnya sebanyak 25 responden. Kemudian tabel chi-square-nya ini, untuk Pearson chi-square-nya ini value ataupun nilainya sebesar 987. Nah, dari asimtotik signifikannya yaitu karena 0,320 ini lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya itu HO diterima dan HA ditolak. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara chi-square untuk multi-table. Jadi di sini kita menggunakan 3 variabel ya. Jadi 2 variabel itu untuk tabelnya pada baris, dan untuk satu variabelnya itu digunakan pada kolom. Jadi di sini sebagai contohnya ya, saya akan mengambil kasus di mana 3 variabel domisili, sikap, dan pendidikan. Jadi di sini kita akan mengetahui hubungan antara domisili responden dengan sikap responden terhadap perbedaan pendapat ya, sikap dalam perbedaan pendapat dengan variabel pengendalinya itu pendidikan. Jadi di sini kita akan meneliti apakah ada pengaruh antara domisili dengan sikap responden untuk 3 jenis pendidikan, SMA, akademi, ataupun sarjana. Jadi langkah-langkah yang pertama kita sudah buka ini kan filenya kan, file untuk data cross tab-nya. Kita klik menu analyze ini, kemudian klik descriptive statistik, kemudian kita klik cross tab. Nah, seperti ini. Rows ini baris ya, kolom ini kolom. Nah, untuk pengisiannya itu pada row itu kita klik domisili ya, domisili dimasukkan ke sini. Kemudian untuk kolomnya itu kita klik sikap di bagian kolom. Nah, layer 1 ini sekarang sebagai untuk variabel kontrol yaitu pendidikan ya. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita atur dulu pada menu statistik, kita klik.
Di sini digunakan chi-square ya. Maka kita aktifkan chi-square-nya ini, kemudian tekan klik continue. Kemudian pada cells ini kita klik, pilihan count-nya ini kita pilih observe sama expected. Nah, expected, kemudian pilih mana ya, ntar. Untuk percentage-nya kita pilih row. Dan pada kolom residuals ini kita pilih standard digit and adjust standard digit. Kemudian kita klik continue ya. Kemudian kita atur dulu di bagian formatnya ini, row ordernya itu kita pilih ascending aja. Kemudian kita klik continue. Setelah itu pada display cluster bar charts ini kita aktifkan ya, pilihan ini kita aktifkan. Kemudian super stable-nya ini dikosongkan saja, tidak perlu. Kita klik OK, maka akan ada hasil outputnya seperti ini. Kita tunggu. Nah, seperti ini outputnya. Ini cross step. Pertama ada case processing summary. Jadi di sini kita bisa lihat data yang valid itu ada 25 orang, jadi persentasenya 100% ya. Kemudian di sini yang missing itu maksudnya yang tidak valid ataupun yang tidak ada. Itu ada 0, berarti tidak ada yang tidak valid. Jadi total semua responden itu ada 25. Di sini ada output ini cross tabulation. Di sini kita bisa lihat. Jadi untuk yang pendidikan SMA itu sikap yang tinggal di perkotaan, sikap terhadap perbedaan pendapat dengan sikap terbuka itu ada 2 orang. Kemudian untuk netralnya itu ada 5 orang dan tertutup itu tidak ada. Di sini dapat dilihat terbuka 28,6%, yang netral 71,4%, jadi totalnya ada 100%. Ini ada 7 orang ya yang tinggal di perkotaan untuk pendidikan SMA. Kita bisa lihat di sini yang paling banyak itu yang sikapnya netral. Nih, 71,4% atau 5 orang. Untuk pendidikan SMA yang tinggal di pedesaan, sikap terbuka ada 1 orang, netral 1 orang, dan tertutup ada 3 orang. Totalnya ada 5 orang yang pendidikan SMA di pedesaan ya tinggalnya. Di sini kita bisa lihat yang paling banyak itu sikapnya tertutup untuk pendidikan SMA yang tinggal di pedesaan. Ini ada 60% ya. Dia 3 orang. Jadi yang paling banyak itu sikapnya tertutup. Selanjutnya untuk akademi, untuk pendidikan akademi di perkotaan itu yang sikapnya terbuka 2 orang, selebihnya tidak, yang netralnya 0 dan yang tertutupnya 0. Jadi hanya ada 2 orang yang tinggal di perkotaan ya untuk akademi. Jadi yang paling banyak ya di terbuka ini ada 2 orang. Kemudian di pedesaan itu yang paling banyak ini kita bisa lihat tertutup ya. Untuk yang pendidikan akademinya tertutup karena 2 orang. Yang totalnya itu ada 3 orang yang tinggal di pedesaan. Namun yang lebih banyak tuh tertutup dia 2. Jadi di sini yang selanjutnya untuk yang sarjana itu yang di perkotaan terbuka ada 4 orang. Untuk yang tinggal di pedesaan itu netralnya 2 orang, tertutupnya 2 orang, totalnya 4. Terus di perkotaannya juga 4 tadi. Yang untuk di pedesaan itu 50% dan 50% itu ada di netral dan tertutup. Jadi ini totalnya ya. Kita bisa lihat untuk yang di perkotaan itu paling banyak dia sikapnya terbuka. Ini ada 8 orang atau 61,5%. Selebihnya untuk netral itu 5 orang dan yang tertutup itu 0 ya, tidak ada. Untuk yang tinggal di pedesaan
itu lebih banyak tertutup dia sikapnya. Jadi kita bisa lihat ya di sini untuk perkotaan itu dia lebih, untuk sikap terhadap perbedaan pendapat itu dia lebih terbuka. Tapi kalau di pedesaan itu dia tertutup seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tabel selanjutnya, yaitu chi-square test. Nah, di sini. Jadi chi-square test pada tabel ini itu kita untuk melihat apakah ada hubungan ya antar variabel baris dan kolom tadi dengan pengendalinya pendidikan responden. Jadi kita bisa lihat sebelumnya itu kita harus ini dulu, melihat hipotesisnya dulu. Hipotesis untuk kasus ini, HO-nya itu dengan variabel kontrol tidak ada hubungan antara baris dan kolom. Variabel kontrol tadi kan kita pendidikan ya, variabel kontrol pendidikan. Untuk yang variabel barisnya tadi kita domisili, variabel baris domisili. Kemudian untuk yang variabel kolom itu kita masuk tadi sikap. Ini ya hipotesis kita, HO-nya tidak ada hubungan, untuk HI itu ada hubungan antara domisili dan sikap yang dengan variabel kontrolnya pendidikan. Untuk dasar pengambilan keputusannya kita melihat pada tabel chi-square Pearson ya. Jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka HO diterima. HO diterima berarti tidak ada hubungan. Namun jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka HO ditolak. HO ditolak berarti HI-nya yang diterima. Artinya ada hubungan ya antara pendidikan dengan domisili. Kita lihat dulu outputnya tadi di sini. Dengan pendidikan responden yang SMA ini, dia chi-square hitungnya kan di sini Pearson chi-square nih, value-nya 5,829 dengan DF itu adalah derajat kebebasan. Jadi kita akan melihat nih ada tidak hubungan ya. Jadi chi hitungnya kan 5,829, kita tulis dulu. Untuk yang SMA ya, SMA chi-square hitung 5,829, benar nggak sih? 5,829. DF-nya 2. DF-nya 2. Derajat kebebasannya 2. Jadi kita untuk menghitung chi-square tabelnya kita melihat DF-nya ini. Di sini kita menggunakan tingkat signifikansinya. Signifikansinya itu 5%. 5%. Nah, udah dapat derajatnya kebebasannya kan 2. Di sini signifikansinya 5%. Nah, untuk mengetahui chi-square tabelnya kita bisa melihat chi-square tabelnya ya di sini. Tadi DF-nya kan 2, tingkat ke derajat kebebasannya 2, terus kita menggunakan yang 0,05 ini 5%. Jadi sini 5,9915. 5,9915 ya. Sini deh. Chi-square tabel 5,9915. Benar enggak sih? 5,9915. Betul. Nah, jadi kita bisa lihat chi-square hitungnya berarti lebih kecil. Ini berarti jika chi-square hitungnya lebih kecil, maka HO-nya yang diterima. HO diterima berarti tidak ada hubungan. Jadi untuk yang pengendali SMA ini tidak ada hubungan antara pendidikan dengan domisili. Ya. Berarti tidak ada hubungan antara pendidikan dengan antara domisili dengan sikap. Jadi tidak ada hubungan ya untuk yang pengendalinya SMA. Selanjutnya kita lihat akademi. Yang akademi ini value-nya 5,000. 5,000. DF-nya 2. Berarti sama ya untuk chi-square tabelnya. Chi-square tabel ininya kan yang di bagian akademi itu yang hitungnya
5,000. Chi-square tabelnya kan DF-nya kan sama tadi, kebebasan, jadi kita tetap pakai yang ini. Berarti lebih kecil ya, karena lebih kecil berarti tetap, karena dia lebih kecil ini tadi HO-nya diterima. HO-nya kan ini tidak ada hubungan, berarti tidak ada hubungan antara domisili dengan sikap. Ini untuk yang akademi ya. Kemudian kita lihat lagi output yang selanjutnya. Yang sarjana itu 8,00, derajat kebebasannya 2, sama berarti. Chi-square tabelnya kita pakai yang 5,915 karena sama ya. Dia DF-nya 2, signifikansinya 5. Untuk yang sarjana hitungnya tadi berapa? 8. Oh iya, 8 nih. Ini 8 ya. 8. Ini Chi-square tabelnya sama. Kita kopikan saja. Ctrl V. Nah, oke. Nah, ini kan Chi-square hitungnya kan 8, Chi-square tabelnya 5, berarti lebih besar dong ya. Kalau lebih besar yang ini. Jika Chi-square hitungnya lebih besar dari Chi-square table, maka HO ditolak. HO-nya ditolak, berarti HI-nya yang diterima. Jadi di sini kan hipotesisnya ada hubungan ya, berarti ada hubungan. Untuk yang sarjana ini karena dia HI-nya diterima, berarti ada hubungan antara domisili dengan sikap. Nah, seperti itu ya cara kita menganalisis dari ataupun membaca hasil dari output cross-step Chi-square ini. Jadi yang ada hubungannya itu dengan pengendali sarjana aja, pendidikan sarjana ya. Yang untuk SMA dan akademi itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan domisili dengan sikap. Seperti itu. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat output SPSS selanjutnya. Di sini ada ini grafiknya ya. Ini untuk melihat saja di sini untuk di baris sumbu X ini domisilinya. Untuk yang Y-nya ini apa itu namanya? Sikap. Kita bisa lihat untuk pendidikan SMA ini ya, SMA nih lihat nih. Pendidikan respondennya SMA. Nih, yang warna biru ini yang sikap terbuka, yang merah ini netral. Jadi kita bisa lihat untuk yang SMA itu yang tertutupnya tidak ada. Untuk yang terbuka itu ada 2 orang, perkotaan ada perkotaan. Untuk yang netral ini ada 5 orang. Itu di pedesaan ini ketiga-tiganya ada ya, seperti itu. Soalnya di akademi. Nah, untuk akademi yang di perkotaan itu cuma ada sikap terbukanya saja. Untuk netral dan tertutup itu tidak ada. Dan untuk pedesaan di sini yang akademi itu yang tidak ada yang terbuka ya, seperti itu. Kemudian yang sarjana, ini yang sarjana. Untuk yang sarjana kita bisa lihat dengan di perkotaan cuma ada sikap terbuka saja. Untuk yang di pedesaan yang terbuka tidak ada. Ini kita bisa lihat ya signifikansinya. Di sini SMA itu lebih cenderung dia netral saja yang di perkotaan ya. Nah, kita bisa lihat ya perbedaannya. Di perkotaan itu lebih banyak yang terbuka. Namun untuk yang di pedesaan ini lebih banyak dia tertutup ataupun netral saja. Seperti itu. Itu ya untuk cross-step Chi-square ya, Chi-square untuk multitable seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Chi-square untuk kasus kompleks nih. Dia lebih dari 3 variabel, ada 4 nanti ya. Ini kita close dulu ya. Close. Kalau mau disimpan, kalau tidak. Karena saya sudah sempat menyimpan, jadi saya tidak saja. Oke. Ini ya. Untuk Chi-square kasus kompleks itu kita di sini untuk melihat hubungan antara domisili dengan sikap responden ya, antara domisili responden dengan sikap responden
yang mana tabulasi silangnya itu dibuat per jenis pendidikannya dan jenis kelamin dari responden, seperti itu. Jadi langsung saja untuk langkah-langkahnya kita buka. Ini kan sudah ada filenya, kita klik menu analyze, kemudian descriptive statistics, kita pilih cross tabs. Nah, untuk pengisiannya ini kita reset dulu ya, karena sebelumnya itu kita untuk tables tadi kita reset dulu. Nah, kemudian untuk pada kolom baris ini kan. Nah, untuk kolom baris itu kita pilih domisili ya, sama seperti tadi. Kemudian untuk kolomnya ini yang sikap. Kemudian untuk layers 1 of 1 ini kita pilih pendidikan ya, dimasukkan ke sini. Kemudian untuk menambahkan variabel kontrol yang lainnya kita pilih next. Nah, jadi 2 of 2 kita pilih jenis kelamin ya, kita masukkan saja ke sini. Jadi nanti akan kita lihat hasil karena ada 2 layer, maka nanti akan pada outputnya itu akan ada 2 lapisan ya. Nah, untuk pilihannya pada ini statistik kita pilih chi-square, kemudian kita tekan continue. Setelah itu kita tinggal klik OK saja. Tinggal klik OK. Nah, nih. Ini output SPSS-nya ya. Di sini domisili responden, terus sikap terhadap perbedaan pendapat, pendidikan responden, jenis responden, ini ada 25 orang. Datanya valid 25 orang, semuanya valid, tidak ada yang kosong. Kemudian ini ada ini hasilnya ya. Hasil dari output SPSS cross chi-square untuk kasus kompleksnya. Cross step antara domisili dengan sikap, dengan variabel kontrolnya itu pendidikan dan jenis kelamin. Kita bisa lihat di sini urutan layarnya. Yang ini kan jenis kelamin dulu ya, jadi pria dan wanita. Kita bisa lihat di sini. Kemudian pria dengan pendidikan SMA, pria dengan pendidikan SMA tinggal di perkotaan dengan sikap terbuka itu ada 2 orang. Untuk tinggal di pedesaan dia yang tertutup 1 orang. Untuk pria dengan pendidikan akademi yang berdomisili di perkotaan itu yang terbuka ada 2 orang. Untuk yang di pedesaan cuma ada di bagian netralnya itu 1 orang. Seperti itu ya cara membacanya. Gampang ini, enak, mudah. Di sini kita lihat yang jenis kelamin pria yang pendidikan sarjana tinggal di perkotaan itu dia hanya ada sikap terbuka 4 orang. Untuk pedesaannya netral ada 2 orang, tertutup 1 orang. Seperti itu ya selanjutnya. Itu seterusnya. Untuk wanita juga seperti itu. Bisa dilihat ya. Gampang sekali. Selanjutnya kita ke bawah. Ini ada output bagian ketiganya itu chi-square. Di sini kita lihat ada asymptotic significance-nya. Kita lihat di ini ya, asymptotic significance. Jadi ini kita bisa untuk pengambilan keputusannya itu kita melihat kita buat dulu ya pengambilan keputusan. Bentar. Freeze. Oke. Insert page. Oke, pengambilan. Jika angka probabilitas
itu lebih besar dari signifikansi, maka tidak ada hubungan. Namun jika angka probabilitas lebih kecil dari signifikansi, maka ada hubungan antara baris dengan kolom. Kita lihat outputnya tadi ya. Nah, untuk pria yang tinggal di SMA ya, pria yang pendidikan SMA ini 0,83 kan ininya angka probabilitasnya. Kita lihat di asymptotic significance 0,083. SMA apa namanya? Pria yang SMA. Probabilitasnya tadi 0,083. Ini kita kan signifikansinya 5% kan, 5%. Itu berarti sama dengan 0,05 ya. 0,083 ini lebih besar dari 0,05. Ini berarti karena lebih besar itu tidak ada hubungan, berarti tidak ada hubungan antara domisili dengan sikap. Kemudian selanjutnya yang pria SMA, yang pria akademi 0,083 sama ya, berarti tidak ada hubungan. Untuk pria sarjana 0,03 ya, pria sarjana. Akademi ini kan tadi sama ya, jadi kita saya copy paste lagi. Untuk pria sarjana berapa tadi? Salah. Pria sarjana tadi ini ya 0,03 ini lebih kecil ya, dari 0,05. Itu berarti kalau lebih kecil ini maka ada hubungan antara domisili dengan sikap, seperti itu. Selanjutnya yang wanita SMA. Kita lihat dulu wanita SMA. Ini wanita SMA itu signifikansinya gini ya, 0,06 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya, dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Kita lihat selanjutnya di sini. Nih, untuk wanita akademi dan sarjana ini kan kosong, berarti dia tidak ada ya. Selanjutnya berarti cuma ada SMA saja. Yang akademi sarjana itu dia tidak ada. Seperti itu ya. Itulah cara bagaimana menganalisis
hasil dari chi-square untuk kasus kompleks seperti itu. Itulah penjelasan dan langkah-langkah yang dapat saya sampaikan mengenai cross step dan chi-square untuk multitable dan chi-square untuk kasus kompleks. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai grafik oleh rekan saya. Terima kasih. Ini saya akan membahas tentang grafik statis pada SPSS. Sebelum kita membentuk grafik, terlebih dahulu kita memiliki data yang akan kita analisis. Nah, di sini saya sudah memiliki data sama seperti layar ini. Untuk langkah yang pertama, kita pilih grafik. Nah, ini saya akan membahas tentang grafik dalam bentuk chart folder. Oke, kita tulis chart folder. Lalu kita klik OK. Di chart folder ini ada beberapa jenis grafik. Yang pertama ada bar, line, area, view, scatter, histogram, small, box plot, null X. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang jenis grafik bentuk bar. Nah, di jenis grafik bentuk bar ini ada beberapa bentuk grafik seperti gambar. Di sini saya akan pilih salah satu yang ini, terus kita klik, lalu kita pindahkan ke atas. Oke, akan muncul gambaran seperti ini. Nah, untuk y-axisnya ini kita taruh dengan pendapatan. Oke, sedangkan untuk pendidikannya ini kita taruh di x-axis. Sedangkan usianya kita taruh di sini. Lalu kita klik OK. Nah, inilah bentuk grafik bar di chart folder. Selain grafik chart folder, ini saya juga akan menjelaskan jenis grafik bentuk lainnya. Yang grafik sebelumnya kita riset terlebih dahulu. Nah, ini saya akan juga menggunakan jenis grafik bentuk line. Nah, di jenis grafik line ini ada dua bentuk. Kita pilih salah satu. Oke, saya pilih yang pertama. Saya klik. Datanya yang di atas ini kita isi sama seperti yang sebelumnya. Akan pendidikannya kita lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul bentuk grafik seperti ini. Nah, ini grafik bentuk line. Bentuk grafik line ini saya akan menggunakan jenis grafik view. Bentuk jenis grafik view ini hanya ada satu seperti gambar. Data di atas ini sebelumnya kita riset terlebih dahulu. Oke, untuk ini kita klik dan kita lihat. Data view ini cuma menggunakan pendidikan. Maka pendidikan kita taruh di field by, terus kita klik OK.
maka akan muncul bentuk grafik seperti ini. Selain bentuk view, di sini saya juga akan menggunakan jenis grafik bentuk histogram. Dan seperti sama sebelumnya yang data di atas baru saya terlebih dahulu. Untuk jenis data histogram ini ada beberapa bentuk grafik seperti gambar. Ini saya pilih salah satu yang pertama. Ini sama pendidikan di SD, pendapatan di SSC, sedangkan pendidikan kita taruh di SSC. Akan muncul grafik seperti ini. Baiklah teman-teman, itulah beberapa jenis grafik ke Chapstudent yang saya gunakan, dan inilah bentuk dari beberapa jenis grafik. Itulah penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data grafik. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita buka Graphs, kita klik yang Legacy Dialog. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama kita pilih bar. Selanjutnya kita pilih yang simple dan kita klik define. Selanjutnya di sini ada 3 variabel. Ada pendidikan, pendapatan, dan usia. Pendidikan kita masukkan ke kategori axis, pendapatan kita masukkan ke rows, dan yang usia kita masukkan ke columns. Selanjutnya kita klik yang percent of cases. Selanjutnya kita klik OK. Berikut ini diagram dari grafik bar dari ketiga variabel tadi. Dari grafik ini pendapatan yang terendah itu untuk di usia 25 sampai 30 tahun, di SLTP-nya itu tidak ada. Kalau di SLTA itu 30%. Untuk yang pendapatan menengah, untuk usia 25 sampai 30 itu di SLTP-nya itu 10%, di SLTA-nya 10%. Dan usia dari 31 sampai 40 SLTA-nya 10%. Dan yang terakhir itu tinggi. Untuk usia 25 sampai 30 di SLTA-nya 10%, di D3-nya 10%, dan untuk di umur 31 sampai 40 D3-nya 10% dan S1-nya 10%. Itulah grafik graf. Selanjutnya kita klik sama seperti yang pertama tadi, kita pilih yang pie. Kita klik define. Mana HP tadi? Ini rekaman belum? Suaranya? Di sini sama seperti yang pertama, ada 3 variabel, ada pendidikan, pendapatan, dan usia. Pendidikan kita masukkan di define slice by, pendapatan kita masukkan ke rows, dan yang usia dimasukkan ke columns.
Selanjutnya kita klik percent of cases dan kita klik OK. Baik, dari diagram pie ini terdapat persentase hasil dari masing-masing variabel yang digunakan. Jadi di dalam grafik ini untuk usia 25-30 di SLTA ini Warna merah ya saya. pendapatannya rendah. Untuk di pendapatan menengah ini SLTA-nya pada usia 31 sampai 40. Dan ini apa? Yang di pendapatan menengah ini SLTP-nya di usia 25 sampai 30. Ini merah nih ya. Yang merah yang SLTA-nya di usia 25 sampai 30. Dan yang terakhir pendapatan tinggi. Di D3-nya itu usia 31 sampai 40, yang S1-nya 31 sampai 40. Untuk SLTA-nya di usia 25 sampai 30 dan D3-nya di usia 25 sampai 30. Dan yang terakhir sama seperti yang pertama, kita klik dan kita pilih graphic line. Kita pilih yang simple, kita klik define. Selanjutnya di sini sama juga seperti yang pertama dan yang kedua, ada 3 variabel. Kita masukkan variabel yang pendidikan, variabel yang pendapatan, dan yang usia. Kita klik percent of cases-nya dan kita klik OK. Diagram mana ini nama? Dari garis grafik ini ada pendapatan yang rendah itu, dan pendapatan yang menengah ini berada dari umur 25 sampai 30 itu berada di 10%, dan yang tinggi antara ini SLTA dan D3-nya itu di 10%, dan antara D3 dan S1-nya ada di 10%. Dari diagram lain ini kita bisa lihat grafik dari masing-masing variabel yang digunakan. Sekian penjelasan langkah-langkah mengenai grafik data dari saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik pada graph boards ya. Di sini saya klik graph board. Oke, di sini saya akan memilih tentang pendidikan, yang mana pada graph bar of counts ya. Klik OK. Nah, bisa kita lihat di tabel di atas bahwasannya di sini untuk grafik pada SLTP itu lebih rendah ya, di angka 1%. Sedangkan di SLTA sendiri itu mencakupi grafik yang tertinggi dari 4 grafik yang di tabel. Bahwasannya SLTA ini mendapatkan grafik di angka 6%. Kemudian di D3 itu di angka 2% pada akumulasi di grafik yang ditulis. Kemudian S1 berada pada tingkatan yang sama pada SLTP di angka 1%. Nah, dari grafik yang telah kita lihat itu condong lebih banyak ataupun lebih tinggi grafiknya itu di SLTA. Kemudian di peringkat kedua grafik tertinggi ditempati oleh D3. Kemudian sedangkan S1 dan SLTP itu sama rata, berada pada 1%, seperti itu. Usia. Oh, dia pendidikan. Pendapatan. Yang pie. Oke, baik, selanjutnya grafik yang saya pilih selanjutnya yaitu tentang pendapatan.
Yang mana di sini kita lihat grafik ini berbentuk bulat, yang mana di sini kita tulis ada beberapa warna yang telah kami cantumkan. Yang pertama ada tinggi, itu menempati warna krim, kemudian di rendah itu di warna biru, kemudian menengah itu di warna hijau, seperti itu. Kemudian lanjut pada grafik selanjutnya, itu kita masih berada di graph board, yang mana kali ini saya akan memilih tentang usia ya, pada usia, pada grafik histogram. Nah di sini. Nah pada grafik histogram ini kita lihat ada skala bentuk persegi ya. Pada skala grafik ini yang pertama di usia. Nah pada histogram usia ini itu pada tabel di sini itu di usia pada angka 25 sampai dengan 30 itu menempati posisi 7%, yang mana akumulasi dari keseluruhan itu mencakupi 7%, dan usia pada rata-rata 25 sampai 30 ini memang rentan tinggi pada grafik yang kami tulis. Kemudian di usia 31 sampai dengan 40 itu cenderung dominan lebih menurun dari usia produktif 25 sampai 30. Karena di usia 30 sampai 40 itu lebih banyak usia-usia yang kurang produktif lagi. Itu menempati angka 3% daripada 7% pada usia 25 sampai dengan 30 tahun kayak gitu. Itulah mungkin penyampaian dari kami ataupun dari saya yang telah membahas tentang grafik ya. Terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan kepada moderator.